adik-adik, kembali lagi belajar bersama Kak Lestari. Kita akan lanjutkan materi kita tentang Pitagoras. Nah, yang lalu adik-adik masih ingat gak ya? Apa itu teorema Pitagoras? Ya, rumusnya gampang ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C itu apa? Ya, C itu hipotenusa. Hipotenusa itu sisi terpanjang atau sisi yang di hadapan sudut siku-siku. Lalu A dan B itu? Iya, itu kaki segitiga siku-siku. Jadi yang lalu kita pelajari bahwa teorema Pitagoras ini hanya berlaku untuk apa? Iya, untuk segitiga siku-siku. Ayo kita gambar segitiga siku-siku. Nah, jangan lupa pakai penggaris ya adik-adik. Oke, di sini ada siku-siku, maka ini adalah C. Lalu A dan B sebagai kaki segitiga. Nah, yang lalu kita sudah belajar cara menggunakan rumusnya. Nah, sekarang Kak Lestari akan beritahu tentang triple Pitagoras. Apa itu triple Pitagoras? Kemarin masih ingat perhitungannya? Misalnya di sini pada segitiga ABC, siku-siku di A misalnya. Lalu diketahui sisi AB itu 3 cm, sisi AC 4 cm. Yang ditanya, berapa sisi BC atau sisi terpanjang? Gimana cara mencarinya? Sisi terpanjang, ayo kita lihat. Rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 kuadrat berapa? Ya, 9 tambah 16 sama dengan 25. Maka C kuadratnya akar 25 atau 5 cm. Dikatakan triple. Berarti ada 3. Nah, dari sini kita menemukan satu triple Pitagoras, yaitu jika sisinya atau kaki segitiganya 3 dan 4, maka sisi miringnya 5. Nah, jadi selalu ya, kalau sisinya 3, 4, maka miringnya pasti 5. Ada yang lain nggak ya? Nah, berlaku juga untuk kelipatan. Berlaku untuk kelipatannya. Kira-kira 3, 4, 5. Kelipatan berikutnya berapa? Maka triple Pitagoras yang pertama kita sudah temukan adalah 3, 4, 5. Tadi berlaku kelipatan, berarti berapa lagi? Dikali 2 ya. 6, 4 kali 2, 8, 10. Kamu boleh hitung ulang. Kira-kira kalau sisinya 6, 8, apa benar ya? Sisi miringnya itu 10. Lagi berlaku kelipatan, berarti kali 3. Berlaku 9, lalu 12, dan berapa? Ayo adik-adik sendiri yang isi. Kelipatan 4-nya dari yang pertama ya. 12. Kira-kira di sini berapa? Lalu 20. Nah, ini disebut dengan contoh triple Pitagoras. Jadi, kamu kalau hitung pasti segitu. Karena apa? Rumusnya sudah pasti. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, di sini Kak Lestari tunjukkan 4 macam tipe teorema Pitagoras. Ya, tipe yang pertama tadi sudah Kak Lestari tunjukkan, yaitu 3, 4, 5. Berlaku untuk
kelipatannya. Lalu ada tipe kedua, 5, 12, 13. Mau coba nggak? 5, 12, 13. Coba. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat berarti C-nya 13. 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25. Lalu 12 kuadrat 144. Kalau dijumlahkan, ya 13 kuadrat 169. Kita jumlahkan coba ya. 9, 6, 1. Iya, 169. Benar ya? Jadi 5, 12, dan 13 itu termasuk triple Pitagoras. Sudah paham ya adik-adik? Kira-kira bagaimana kalau dimasukkan dalam soal ya? Contoh soalnya. Misal di sini ada segitiga. Lalu segitiganya dibagi lagi. Ya. Nah, katakanlah di sini 3 cm, sini 4 cm. Ya. Lalu di sini 3 cm juga. Nah, kira-kira dari sini kita katakan ini A, B, C, D. Mana yang sudah ada dalam triple Pitagoras? Iya, AC-nya 3, AD-nya 4. Berarti CD-nya? Gak usah hitung ya Kak Lestari? Gak usah, kan sudah ada dalam triple Pitagoras. Berarti CD-nya 5 cm. Oke, dapat 5 cm. Sekarang kalau yang ditanya, BC-nya berapa ya? Oh, itu beda lagi. Kita lihat dulu. A, B itu 4 tambah 3, berarti 7 cm. AC 3. 3, 7. Ada nggak ya dalam triple Pitagoras? Wah, tidak ada nih. 3, 7. Oh, tidak ada pasangannya. Berarti kita harus hitung ya. Maka BC kuadrat, apakah dia termasuk hipotenusa? Ya. Maka kita gunakan rumus AC kuadrat tambah AB kuadrat, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya berapa? 4 tambah 3, 7 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 49 tambah 9. Ya kan? Berapa ini hasilnya? 58. Maka C kuadratnya adalah akar 58. Kira-kira akar 58 berapa ya? Nah, adik-adik, karena dia bukan kuadrat sempurna, maka adik-adik bisa gunakan kalkulator. Bisa minta bantuan orang dewasa untuk mengajari kalian gimana ya cara mencari akar 58. Oke adik-adik? Nah, sampai di sini sudah tahu ya tentang triple Pitagoras. Nah, di sini sudah ada 4 tipe triple Pitagoras. Nah, adik-adik bisa buktikan ya, kira-kira benar nggak ya triple Pitagoras ini? Nah, Kak Lestari mau tantang adik-adik untuk buktikan triple Pitagoras 9, 12, 15, lalu 10, 24, 26, lalu 7, 24, 25, dan 16, 30, 34. Coba buktikan ya. Gimana cara buktikannya? Seperti yang tadi. Benar nggak ya kalau kita gunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat? Oke, jadi tugas adik-adik adalah membuktikan apakah ini benar-benar triple Pitagoras. Lalu akan ada tugas yang akan dikerjakan adik-adik seperti contoh yang ini. Ya, seperti contoh yang sudah Kak Lestari tunjukkan. Itu saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai ketemu di materi yang selanjutnya. Dah.